Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hai semuanya. Kami di sini dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekologi dan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu mengenai interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Sakira dengan NIM 444240046. Perkenalkan, nama saya Nazwa Prasetila dengan NIM 444240058. Perkenalkan, nama saya Sitala Elazara dengan NIM 444424006. Perkenalkan, nama saya Rangga Tunisa dengan NIM 444244064. Baik, terus salam menyaksikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup yaitu komponen abiotik dan lingkungan fisik yaitu komponen abiotiknya yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Nah, dalam ekosistem ini terdapat interaksi kompleks yang mempengaruhi keberlangsungan hidup organisme dan lingkungan mereka, termasuk faktor-faktor seperti iklim, tanah, dan air. Nah, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami itu tanpa campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan itu sudah ada campur tangan manusianya. Sekian penjelasan definisi ekosistem. Terima kasih. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ini pertama kali dikenakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1896. Dalam bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya habitat dan logos yang artinya ilmu. Ruang lingkup dari ekologi sendiri adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, serta biosfer dan komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Selanjutnya, komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang tidak hidup seperti tanah, air, udara, kelembapan, serta garam mineral. Tahu nggak sih kenapa setiap kita makan di tempat yang terbuka, tempat yang lembab, lalat itu sering hinggap pada makanan kita? Karena lalat itu tidak dapat langsung mencerna enzim-enzim yang ada pada pencernaan sebelum dia menelannya, sehingga dia datang kepada makanan kita untuk berkembang biak. Nah, satu lalat itu dapat mengandung lebih dari 200 jenis bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella. Tahu nggak faktor yang dapat mempengaruhinya? Faktor yang dapat mempengaruhi yang pertama adalah sisa makanan. Sisa makanan seperti ini itu dapat mengundang lalat untuk datang. Yang kedua ada kelembaban. Nah, lalat itu butuh kelembaban untuk bertahan hidup dan bereproduksi atau berkembang biak. Yang ketiga, tempat kumpul lalat itu adalah tempat yang kotor, tidak berbau, dan yang lainnya. Nah, lalat juga suka cahaya pada aktivitas malam seperti pada lampu, pada cahayaan. Nah, cara untuk mengurangi lalat pada lingkungan sekitar itu adalah membersihkan lingkungan sekitar kita sehingga tidak berbau dan tidak lembab. Nah, seperti yang kalian lihat tadi, kita tuh juga sering nggak sih ngeliat tanaman-tanaman yang tumbuh di daerah-daerah yang walaupun terlihat kotor, tapi mereka masih bisa tumbuh. Meskipun tubuhnya tidak terlalu subur, tapi mereka masih bisa berkembang biak. Gimana hal tersebut terjadi? Karena yang pertama, tumbuhan-tumbuhan seperti gulma itu mempunyai kelembapan yang tinggi. Got-gotnya itu dia mempunyai kelembapan yang tinggi sehingga gulma-gulma tersebut menyukai kondisi tersebut. Yang kedua, terdapat nutrisi dari sisa-sisa organik yang ada di dalam got maupun di sekitaran tanah, di mana sisa-sisa makanan dan bahan-bahan organik yang terurai di got ini dapat menyediakan nutrisi bagi gulma-gulma tersebut. Yang ketiga, dapat beradaptasi, di mana tanaman-tanaman seperti gulma dia dapat beradaptasi dengan baik meskipun lingkungan di sekitarnya jelek. Dan yang keempat, tanaman-tanaman seperti gulma juga dapat bereproduksi dengan cepat. Seperti itu alasannya.